Tanah itu, Li, di kitab apa ya, Taurat ya, adalah milik aku. Kuberikan kepada orang yang soleh. Soleh itu siapa, Li? Soleh itu orang yang benar-benar memikirkan perbuatan baiknya, ibadahnya dengan kemaslahatan orang banyak. Jadi kalau engkau ingin tanahnya lebar, jadilah orang soleh. Soleh yang dimaksud untuk memikirkan orang lain. Ini karena Allah apa karena dik doang? Kan gitu. Nama karena jurang doang dan gua. Nah inilah yang harus saya singkapi, bahwa apapun itu pasti rencana Allah. Dan gua yang sedang viral ini bisa jatuh miskin melarat belangsak kalau sedekahnya kurang. Nah, emang bener kemarin sempat ada itu rame sengketa rumah goa? Emang ada? Yang sengketa itu kandang jurang doang. Oh beda. Bukan goa, kandang jurang doang itu kan dibeli udah lama. Ya ini udah selesai lah. Dan pemenangnya adalah Allah yang maha memenangkan, dan saya kembalikan lagi kepada pemenang. Kalau gua harus menanggung beban susah, lu dikubur emang melayang dikasih balon kan, nggak di tanah. Kalau berlaku curang, gua mengambil hak milik orang lain, selesai hidup gua. Jadi waktu gua melewati kasus ini pandemi ya, gua cuma bilang. Itu di pandemi juga? Pandemi juga, 7 bulan gua hadir terus nih. Hah? Ke persidangan. 7 bulan? Gua hadir terus tiap minggu. Gua cuma bilang gini sama istri gua. Kita ikhlaskan. Jangan jadi beban nanti di akhir hidup kita. Kalau ini jadi amanah, dia akan kembali. Santai aja. Yang waktu acara Galunggung itu? Iya itu, ya di situ. Lokasinya itu? Ya itu dia. Yang diklasin di part mananya? Ya semuanya. Semuanya diklaim. Tapi rumah ada kayak yang rumah? Enggak kan? Enggak. Kan rumah gua komplek. BTN di Pendem 5 Super SSS. Yang lapangan itu jadi? Semua. Gue tuh nggak pernah ngukur tanah gue, istri gue tahu lah ini. Jadi diklaim berapa, gue juga nggak tahu. Gue baru tahu setelah ada persidangan, oh diklaimnya sekian. Gitu. Ya Allah. Gak apa-apa, ini pelajaran buat kalian-kalian semua dalam kasus tanah ini. Karena gue sebelum peristiwa ini, ada teman gue datang ke rumah gue, ngadu curhat. Gila, gue diambil tanah gue sama pemerintah. Gue nggak bisa lagi ngebangun rumah kemaslahatan gue. Gue bikin aja hashtag bantu yayasan ini gitu. Wah, rame viral. Dia minta nasihat ke gue. Gimana Syekh? Dipanggil gue gitu. Lo keliru. Lo kan imam gue. Lo kan sama-sama bertauhid sama gue. Kenapa lo pakai hashtag? Berarti lo minta bantuan dari manusia. Lo tidak Allahu Somad. Ngerti ya? Besoknya gue yang kena. Besoknya gue yang kena. Dan gue harus menjalani itu sendiri. Mana ada gue ngomong-ngomong. Mana ada hashtag bantu. Tolong, nggak ada. Ada juga bantuan hukum. Orang-orang pejuang pengacara yang peduli pada pendidikan. Ya gue free juga, nggak bayar. Bayar pakai apa? Gue nggak punya uang. Nah, ya. Nggak ada gue ada. Gue bukan orang yang. Tapi emang di awal emang kita kan diminta untuk apapun yang misalnya yang jadi hak kita itu, kita harus punya hitungannya itu tertulis. Itu bagian dari pelajaran kita dalam menguasai jenis properti yang kita ini, Bang. Misalnya kayak zaman dulu. Iya, kalau itu iya. Kalau itu. Tapi Jadi, dulu memang apa gunanya notaris? Iya, tapi memang bener-bener sengaja nggak dihitung, nggak secara ini bahwa kepemilikan dari dulu segala macam itu nggak didatain segala macam di Gue bukan tipe gitu sih. Berkaskan gitu. Gue bukan tipe gitu sih. Gue beli terus diurus, diurus. Gue nggak pernah ngurusin. Yang penting jelas semuanya gitu. Yang udah pokoknya gue nggak merasa menang juga sih. Itu kan jadi tanggung jawab. Sampai sekarang gue jadi tanggung jawab terhadap tanah itu. Tanah itu, Li, di kitab Taurat ya, adalah milik aku. Kuberikan kepada orang yang soleh. Soleh itu siapa, Li? Soleh itu orang yang benar-benar memikirkan perbuatan baiknya, ibadahnya dengan kemaslahatan orang banyak. Jadi kalau engkau ingin tanahnya lebar, jadilah orang soleh. Soleh yang dimaksud untuk memikirkan orang lain. Tapi katanya Allah, kalau lo nggak suka, keluarlah dari bumiku. Silakan lo melayang-layang kan gitu. Jadi ada ketetapan, nggak bisa gue nggak. Kan di tanah itu pohon udah 20 tahun tumbuh gue tanam. Gue sampai ngomong sama pohon, kan yang disengketakan juga banyak nih, bukan itu aja.
Ya, ini pelajaran. Oh, gitu. Iya, banyak mafia lah di sana. Makanya di daerah gue tuh nggak berkembang karena banyak kepemilikan. Nah, gue ngomong sama pohon waktu itu. Jadi udah ada BPN, ada preman, ada mabes, ada segala macam. Wah, partai yang milikin 5 orang datang. Gue cuma ngomong sama pohon, nggak menyapa mereka semua. Gue cuma bilang, Allah, aku percayalah semua pepohonan dan tumbuhan bersujud. Ar-Rahman ayat ke-6. Dia akan menjadi saksi lah siapa yang menanam ini. Gitu. Pohonnya udah gede-gede banget. Masa dia tumbuh sendiri dengan taman yang begitu. Nah, ada konblok pula lagi. Iya. Lucu lah. Itu surat itu tiba-tiba ada, bagaimana mereka tuh? Kayak punya tiba-tiba ada surat atau gimana? Apa sih emang yang ditanyain bahwa tiba-tiba ada kepemilikan bukan punya lu, padahal lu yang udah lama-lama proses sama tuh tanah gitu? Soal tanah itu di Indonesia semua sudah tahu lah. Ada yang sudah jadi komplek. Kemarin baru aja dirubuhin kan. Ya ada apa dengan ini semua? Tumpang tindih. Kemarin Pertamina meledak. Ternyata itu tanah Pertamina versinya. Ya. Terlalu berdekatan. Siapa yang mengizinkan dia ada di situ? Kan gitu. Nah, kita nggak usah berdebat itu. Yang paling penting tanah dan bumi ini adalah tempat kita berpijak dan bersujud. Ya, jadi sayang kalau kamu punya rumah megah tapi tidak ada tempat ibadahnya yang namanya musola. Bagi aku sih gitu aja. Jadi bagi yang kalah ada yang menang. Yang menang harus banyak istighfar, yang kalah harus banyak bersyukur. Jangan kebalik. Karena semua hidup adalah amanah. Menang dan kalah harus kita hadapi, dan menang dan kalah adalah bagian daripada kompetisi. Ajarkan anak-anak kita siap selalu untuk berkompetisi. Hasil akhir kalah dan menang itu urusan Allah. Masya Allah. Nah, itu kan salah satu sebenarnya sarana dalam berkegiatan sosial atau mengekspresikan seni atau segala hal yang terjadi. Berapa kali gue juga kesana waktu itu kan. Kalau nggak salah kalau nggak salah 2 atau 3 kali kita nge-podcast ya. Lo ada dia 3 kali lah. 3 kali ya di situ. Dan terakhirnya baru yang ke rumah gua kan gitu ya. Nah sekarang untuk mengekspresikan kegiatan sosialnya jadi Dikoi, maksudnya lepas dari tempat itu kemana sekarang? Rumah kandang jurang sekarang dipindah kemana tuh? Gue ini kan punya kandang jurang doang ya. Orang bilang tuh sekolah alamnya. Padahal itu bukan sekolah, di tempat main aja. Gue sampai sekarang juga nggak ingin punya keinginan. Kenapa gue nggak punya sekolah? Ya kan? Ternyata Dik Doang ini nggak boleh eksklusif. Dia jalan terus dari yayasan ke sekolah, lalu ke komunitas, ke kantor-kantor. Untuk apa? Berbagi soal ini. Kalau gue udah di sekolah menjadi eksklusif. Dan gue merasa yang paling baik. Jadi dengan gue jalan kemana-mana aja, gue memberitakan tentang sudut pandang gue terhadap dunia pendidikan. Dan itu bawa pulang lah menjadi jarak pandangnya dia sebagai luas. Gitu. Jadi sekali lagi, bagi gue sekolah itu tempat mengasah, dan mengasah itu tidak perlu di sekolah. Jadi suatu saatnya kalau memang ditakdirkan Allah lagi untuk ada satu momen atau lokasi di mana untuk ya di jalan. Kalau masih belum ya bisa fleksibel gitu ya. Iya sih, kalau gue sudah tahu sifatnya Allah ya. Keinginan gue umur 55 ini kalau masih ada keinginan dan ternyata itu bukan keinginan Allah, untuk apa? Lebih baik ya Allah, jadikanlah aku kendaraanmu, berjalankanlah aku sebagaimana yang kau mau. Keinginanku tidak lagi memiliki keinginan, dan itu juga adalah keinginan. Jangan dibilang itu bukan keinginan. Terlalu banyak orang mengatakan keinginan lo apa lagi, Dik? Ya ini menjadi kekasih Allah lah. Kekasih. Dia maha kaya, tidak mungkin kalau kita diterima kita dimiskinkan. Dia maha melindungi, tidak mungkin di masa pandemi ini kita tidak dijaga dan tidak dirawat. Masya Allah. Nah sekarang ibaratnya kayak ada hal, walaupun ada mungkin satu orang bilang kalau sudut pandang rawa, misalnya unfortunate misalnya, wah ternyata secara possession nggak jadi kepemilikan lagi, tapi di sisi lain rumah gua jadi viral dan kemudian banyak juga yang akhirnya ada rezekinya juga gitu di sana gitu ibaratnya. Jadi ada satu hal yang pintunya lu awalnya nggak duga kan akan jadi gitu, nggak lu kan dengar ceritanya di konsep aja kayak gitu enggak ya, gitu. Di konsep untuk jadi penghasilan juga mungkin nggak pernah gitu ibaratnya jadi kayak gitu. Nah, itu gimana? Bagaimana menyingkapi ramainya rumah gua sekarang berarti? Ya, teman-teman.
Saat aku di kandang jurang doang, siapa yang tidak kenal kandang jurang doang? 6 kilo kamu nyasar sebelum ada Gojek. Kang Ojek tuh pasti mau nganterin kamu lah. Dari mulai Ciputat, itu sejarah telah mencatat itu. 17-an, kita mecahin rekor 1000 kaos yang datang 3.500. Sampai saya dibenci sama RT karena orang nggak ada 17-an, semuanya ke rumah Dik doang. Ada Iwan Fals di situ lagi, nyanyi nggak bisa diberhentiin juga. Siapa mau berhentiin Iwan Fals nyanyi kan gitu ya? Artinya bahwa apa? Karena Allah saya bisa menghadirkan itu semua. Lalu kayak saya pindah ke Goa. Pertanyaan ini karena Allah apa karena Dik doang? Kan gitu. Nama kandang jurang doang dan Goa. Nah inilah yang harus saya singkapi bahwa apapun itu pasti rencana Allah. Dan Goa yang sedang viral ini bisa jatuh miskin melarat belangsak kalau sedekahnya kurang. Atau lalai dan bersedekah, sudah beli barang sedekah tapi ditaruh-taruh aja di situ. Kan banyak orang kelaparan. Atau sedekah tapi tidak ya adil, tidak ya adlu, tidak seimbang. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk Goa, untuk warungmu, untuk kafemu, agar laris, pesan saya cuma satu lah. Tidak ada ikhtiar yang lebih baik kecuali kita memperbaiki ibadah kita. Dan jangan sampai kita berzikir atau sholawat karena ada hajat kita yang belum tercapai gitu. Jadi ikhlas saja sudah. Ikhlas itu bagi saya menerima apa adanya tanpa mengeluarkan kata-kata atau sikap yang justru memperburuk keadaan. Ikhlas lebih dalam lagi adalah kendaraan ruh spiritual kita yang kelak akan meninggi, membumbung di dalam kedalaman, di mana Allah bersinggah sana memiliki ridho. Jadi orang berangkatnya ikhlas, bikin warung, bikin kedai, bikin apapun usaha, dia akan dijemput oleh ridhonya Allah. Penjemputan ini akan membuka satu pintu gerbang yang namanya keberkahan. Jadi orang kalau udah ikhlas tuh kelihatan keberkahannya. Ikhlas itu letakkan di depan, bukan di belakang peristiwa. Jangan setelah bangkrut mengatakan, ya kita ikhlasin aja. Nggak usah, semua itu milik Allah. Dan ikhlas itu adalah buih di lautan yang tidak lagi memerlukan pantai. Kita sudah tidak senang dipuji-puji. Kita sudah tidak senang lagi menjadi orang yang mungkin dianggap terdepan, menjadi panutan, gak penting lah. Yang penting kita selalu ditatap oleh yang Maha Satu itu. Masya Allah. Ya, sepertinya kata-kata tadi bersautan juga dengan azan, pas banget ya ibaratnya kita mendapatkan satu yang bisa kita catat teman-teman semuanya. Ini kayak sebuah simfoni ya, di closing tak azan masuk, pas banget. Dan banget ini bukan ujung. kebetulan, ini kebenaran. Allah yang Maha Benar memanggil kita. Hai kekasih-kekasihku. Ayo datang. Masya Allah. Terima kasih nih Bang Dik untuk waktunya. Aku yang terima kasih sahabat. Lo juga semua terima kasih. Buat istrimu di rumah dan anak-anak semua terima kasih. Hari untung panutan, pantas menjadi panutan. Ya Allah ya Rabb, ini yang jadi panutan. Apapun disikapi dengan sudut pandang bahwa ini sebuah kebaikan dari Allah. Ini luar biasa. Masya Allah. Teman-teman semuanya yang belum pernah datang ke Kandang Jurang Doang, buru-buru deh, bikin plan. Kandang Jurang Doang dan Goa itu kapan aja kalian bisa datengin. Mereka punya libur di jam-jam tertentu. Di follow aja lah ininya IG-nya, nanti kamu dapat keterangan. Oh gitu, simple itu ya. Di lokasinya di pinggir jalan kereta. Kalau melewati Bintaro, kelihatan langsung aja lompat tuh dari kereta ke situ. Jangan. Karena dekat dengan Allah, sekali lagi kita menjadi orang yang paling kaya. Karena di kekayaan kita dari yang maha kaya. Gak punya mobil lagi sekarang kita, kereta langsung. Wih, jangan salah langsung kan. Orang parkir mobil di parkiran kereta ya. Lo punya parkiran, gue punya stasiun. Oh iya. Titipan. Gimana? Gak pakai ini bikin punya lobby kan? Di depan tuh ada lobbynya tuh. Oh iya. Rumah mana yang ada kalinya, ada jembatannya, ada lobbynya, ada jurangnya, pinggiran tol, jalan besar, hutan belukan, lengkap. Itulah jannah. Wah, iya. Ada yang ngalir di bawah ya kan? Iya, bener. Masya Allah. Ada musolanya juga ya. Ada musola juga. Datang langsung wudu, kayak rumah lo. Batang langsung wudu benar ya? Iya, Rasulullah kalau istilahnya menumpang pastikan mencari tempat sholat, bukan untuk yang lain-lain. Ada di depan, nggak usah di dapur, cuci piring masih berantakan dan lain-lainnya. Langsung sholat di situ. Sholat dulu, baru makan. Lapar, makan dulu. Masya Allah.
Luar biasa teman-teman semuanya ya. Dari simple ngobrolin rumah aja kita banyak dapat pelajaran. Inilah yang namanya Dik Doang. Makanya teman-teman semuanya. Main lagi lu kesana ya? Iya, kalau ada tempatnya. Orang lagi pada ngonten semua di situ kan. Rumahnya itu. Lu belajar kesaktian lo dong. Oh. Lo nggak usah janji sama gua tiba-tiba. Kalau lo sakti, lo ketemu gua tempatnya pas kosong. Kadang-kadang lo mesti uji juga ke lo kasih pembukaan. Iya. Udah kayak Syekh aja gue datang gitu, Syekh. Orang lagi makan tumpah ada hari. Bukannya karena dikosongin, karena tumpah-tumpah gue lewat. Aduh. Dan lu jangan hanya datang ke tempat gua, datang ke tempat lain biar semuanya dapat juga peruntungan. Bukan gue yang bikin untung. Iya kan Allah. Allah yang bikin untung. Iya. Allah yang menciptakan hari untung. Masya Allah luar biasa. Ini beliau nih udah apa namanya? Kalau besok ada masalah ke rumah gua, selain nikmati tempatnya, minta nasihat. Jangan udah ada masalah ke rumah gua. Lagi seneng-seneng ke rumah gua. Masya Allah luar Ya, biasa. biar kalau lo ada masalah gua bisa terima. Gue inget dulu aku tuh senang datang juga ke gua. Gitu. Nah gitu. Jadi kalau ada masalah. Jadi ajakan lo tuh tidak benar tadi. Ada masalah ke rumah Bang Dik, kenapa dia akan bahagia? Kenapa? Ternyata ada masalah yang berat dari gua. Masya Allah. Terima kasih teman-teman semuanya. Jika dirasai ini bermanfaat, monggo silakan di-share sebanyak-banyaknya ya. Jangan khawatir mengenai monetas atau apa saja, itu urusan Allah. Tapi dong walok ya. Teman-teman, terima kasih semua. Bang Dik, mudah-mudahan berkah terus, sukses, kemudian apa namanya, dilancarkan segala ikhtiar. Apa yang hilang akan diganti, apa yang mungkin dicintai akan terus dipanjangkan keadaannya dan diberikan kesehatan, keberkahan, panjang umur dalam ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman jangan lupa follow Dik Doang DIK, Dik Doang _official atau Rumah Goa. Tapi D-nya pakai K ya, orang pakai atau CK. Kandang Jurang, sama aja semuanya. Kamu follow itu untuk menikmati acara-acara yang ada aja, bukan karena ngefans doang, jangan. Iya. Itu toko kita. Ya, lagi pula ada buat start dulu bukannya DIK dulu, DICK dulu sebenarnya. Wow. Sampai ketemu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.